Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah pada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, demikian pembacaan firman pada hari ini. Tema kita yaitu Gerbang Indah. Sekali lagi tema kita pada hari ini adalah Gerbang Indah. Dalam pembacaan tadi kita mendengar sebuah kisah di mana ada seorang yang lumpuh sejak kecil, ya. Dan hampir tiap-tiap hari ia dibawa ke sebuah tempat yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Gerbang Indah merupakan sebuah gerbang yang kemungkinan besar memang indah, karena memang dari beberapa sumber dikatakan bahwa gerbang itu terbuat dari perunggu dan ada beberapa hal lainnya yang menyatakan bahwa gerbang itu indah. Tetapi keindahan gerbang itu pada awalnya sangat tidak dirasakan oleh seorang lumpuh ini, karena dia harus menanggung malu. Tiap-tiap hari harus menadahkan tangannya kepada orang-orang yang lewat untuk meminta sedekah. Dia harus meminta-minta, dan ini tentu membuat ia merasa malu. Tetapi oleh karena keadaan, mau tidak mau, ia harus meminta sedekah kepada orang-orang yang lalu di sana. Nah, saudara yang Tuhan Yesus, gerbang indah tidak terasa indah karena keadaan dari orang ini. Walaupun orang banyak mungkin memuji gerbang ini, tetapi bagi orang lumpuh ini, gerbang ini hanyalah tempat untuk meminta sedekah. Saudara yang kasih Tuhan, hal itu terjadi sebelum ia berjumpa dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi suatu ketika semua itu berubah. Ketika Petrus dan Yohanes menuju gerbang itu. Sesampainya di depan orang itu, si lumpuh meminta sedekah kepada mereka. Tetapi Petrus menjawab, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu." Dan saat itu Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Dan dalam pembacaan tadi dikatakan Petrus dan Yohanes membantu dia berdiri, dan dikatakan pada waktu itu orang itu menjadi kuat dan dia bisa berdiri, bahkan dia melompat-lompat memuji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, gerbang indah
Mulai saat itu terasa sangat indah bagi orang itu. Walaupun sebelumnya ia tidak merasakan sama sekali keindahan gerbang itu. Tetapi sejak saat itu ia merasakan keindahan gerbang itu. Terbukti dia melompat-lompat memuji Allah karena dia telah disembuhkan. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia bisa beraktivitas. Bahkan dia tidak harus meminta-minta lagi. Ia tidak harus menanggung malu lagi. Karena semua itu telah diubah oleh Tuhan Yesus. Nah, itu berarti bahwa sejak ia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya menjadi indah. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, mungkin ada banyak orang saat ini yang tidak merasakan keindahan. Walaupun mereka ada di tempat yang indah, ada di kota yang indah, ada di pulau yang indah seperti kita di Bali. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak merasakan keindahan itu. Mengapa demikian? Mungkin karena keadaan mereka. Mungkin karena masalah ekonomi, mungkin karena masalah sakit penyakit, mungkin karena pergumulan-pergumulan pribadi yang membuat hidup ini tidak terasa indah. Nah, frekuensi Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati keindahan yang Tuhan berikan di sekitar kita? Tentu apa yang menjadi pergumulan kita harus diselesaikan. Karena kalau kita hidup dengan pergumulan, apapun tidak akan terasa indah. Bagaimana kita bisa lepas dari pergumulan kita? Bagaimana kita bisa keluar, bisa mendapatkan kelepasan? Kalau yang sakit bisa mendapatkan kesembuhan. Kalau yang mengalami masalah bisa mendapat jalan keluar. Belajar dari kisah orang lumpuh ini, yang sebelumnya sama sekali tidak menikmati keindahan, walaupun dia ada di gerbang indah. Tetapi sejak ia berjumpa dengan murid-murid Tuhan Yesus, ia berjumpa dengan Yesus, dan ia mengalami mujizat, yaitu kesembuhan. Dan juga pada hari ini, ketika kita merindukan untuk bisa menikmati keindahan yang ada, yang Tuhan sediakan, tentu kita harus mengalami pemulihan terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan itu? Kita harus menerimanya dalam nama Yesus. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus, ia berkata, demi nama Yesus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi orang lumpuh ini mendapat kelepasan dalam nama Yesus orang Nazaret itu, dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita bisa mendapat kelepasan, kita bisa mendapat kesembuhan seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini, demi nama Yesus atau di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu mari kita kuatkan hati kita sebagai umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus. Jika kita sakit, jika kita lemah, jika kita dalam pergumulan, ingatlah bahwa nama Yesus itu memberi kelepasan. Nama Yesus itu memberi kemenangan, sehingga kita bisa menikmati keindahan ini. Karena itu percayalah kepada nama Yesus. Peganglah nama Yesus. Dan katakan dalam hati kita, katakan kepada sakit penyakit kita, katakan pada persoalan kita, demi nama Tuhan Yesus, saya sembuh. Demi nama Tuhan Yesus, saya menang. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini ketika ia dijamah oleh para rasul dalam nama Tuhan Yesus, seketika itu dia mendapat kelegaan, seketika itu ia mendapat kelepasan. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Mari kita mempercayai kebenaran ini. Firman ini bukan ditulis hanya sebagai suatu sejarah, tetapi sebagai suatu kebenaran yang bisa kita pegang, yang bisa kita imani, yang bisa kita yakini. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret ada kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu ada kelegaan. Sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada setiap orang yang datang kepadanya.
Dan melalui kebenaran ini, melalui kejadian ini, peristiwa ini, ada banyak orang juga mendapat lawatan daripada Tuhan. Mereka boleh merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebab mereka tahu orang lumpuh ini sudah lumpuh sejak kecil. Dan ia memang biasa meminta-minta di depan gerbang bait Allah itu, atau di gerbang indah itu. Sehingga mereka kemudian juga takjub dan memuliakan Tuhan oleh karena peristiwa yang luar biasa itu. Dan kalau kita membaca dalam ayat-ayat berikutnya, dan ini menjadi jalan bagi para rasul untuk memberitakan Injil lebih luas lagi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, marilah kita sebagai umat Tuhan pada hari ini, mari kita datang pada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret itu, kita akan mendapat kemenangan, kita akan mendapat kesembuhan, mendapat kelegaan. Sebab dialah sumber dari segala berkat, baik itu kesembuhan, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat, dan pertolongan. Terkasih Tuhan Yesus, jangan berkecil hati, mari kita kuatkan hati kita dalam segala hal yang sedang kita lalui hari ini, baik itu pergumulan, kesulitan. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Seperti Ia sudah menolong orang lumpuh ini melalui hamba-hambanya, yaitu Petrus dan Yohanes. Tuhan juga berkuasa menolong kita yang percaya kepadanya. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita dan menghibur kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Sekali lagi, percayalah kepada Yesus orang Nazaret itu. Sebab di dalam Dia kita mendapat kelegaan. Di dalam Dia kita mendapat kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.